Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Yahya dengan NIM 22029030, berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah matematika zaman Jepang. Pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampui dosen Ibu Dr. Arnelis, MSI. Selanjutnya langsung saja saya akan membahas satu persatu dari daftar isi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana awal berkembang matematika di Jepang. Yang kedua, siapa-siapa aja matematikawan Jepang. Yang ketiga, aljabar dan geometri di Jepang. Yang keempat, Sangaku, dan yang terakhir kesimpulannya. Pada awal berkembangnya matematika di Jepang, berawal dari Cina, matematika Jepang dalam konteksnya yaitu membaca tulisan Cina klasik. Tahun 701 Kaisar Mungo mendirikan Universitas Sistem Pendidikan pada universitas ini, khususnya pada pendidikan matematika. Ini memuat atas 10 bahasa Cina klasik. Dari 10 bahasa tersebut, tidak semuanya ditemukan di Cina. Ada yang mengembangkan, yaitu yang pertama Zhou Bijuanjing, yang kedua Sun Zi Suangjing, yang ketiga Jiu Zhang Suangso, dan yang terakhir Hai Dao Suanjing. Pada abad ke-16 sampai 17 terlihat bukti pengaruh Cina dalam menggunakan metode menghitung mekanis yang digunakan untuk batang perhitungan ratusan tahun, perhitungan papan, dan sempoa yang berperan penting di Jepang. Abad ke-14, sempoa atau yang bisa disebut dengan suanpa di Cina saat metode komputasi dengan batang menghitung menjadi efisien. Kemudian sampai ke Korea dikenal namanya dengan sanbop. Lalu sampai di Jepang dengan soroban. Di Jepang dilakukan perbaikan teknis. Yang pertama itu mengganti manik-manik bulat dengan tepi-tepi yang tajam. Yang kedua, memusnahkan 5 manik kedua yang terkena sinar matahari pada setiap tali. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu matematikawan Jepang. Siapa-siapa saja sih yang akan kita bahas di sini? Nah, yang pertama itu seorang yang bernama Yoshida Mitsuyoshi, juga dikenal sebagai Yoshida Koyu, adalah seorang matematikawan Jepang terkemuka pada zaman Edo 1598 sampai 8 Januari 1672. Dia adalah murid Kambei Mori dan dikenal sebagai salah satu dari 3 ahli aritmatika bersama dengan Imamura Chiso dan Takahara Kiso. Yoshida menulis teks matematika Jepang tertua yang masih ada, karya tahun 1627 bernama Jinpoki yang berfokus pada aritmatika soroban, termasuk operasi akar, kuadrat, dan pangkat 3. Karyanya secara signifikan mempengaruhi generasi baru matematikawan dan mendefinisikan kembali persepsi orang Jepang tentang pencerahan pendidikan. Kontribusi Yoshida terhadap matematika Jepang sangat dihargai dan dia diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah matematika. Karya terbitannya yang populer yang disebarluaskan menjadikannya penulis matematika paling terkenal di masa hidupnya. Warisan Yoshida terus menginspirasi dan mempengaruhi studi matematika di Jepang dan sekitarnya. Karyanya yaitu buku Jinkoki, merupakan teks matematika tertua yang ada di Jepang. Isi bukunya yaitu tentang aritmatika soroban, operasi akar, kuadrat, dan kubus, meningkatkan kepopuleritasan abacus di Jepang. Yang kedua, seorang matematikawan bernama Seki Kowa atau Seki Takakazu adalah seorang matematikawan atau penemu determinan dari Jepang zaman Edo yang menciptakan sistem notasi baru matematika yang digunakan banyak teorema dan teori. Sumbangan terkenal dari Seki pada aljabar adalah menemukan determinan. Beliau hanya dapat menyelesaikan matriks ordo 2x2 dan 3x3 dan gagal untuk ordo yang lebih tinggi. Akan tetapi muridnya itu yang bernama Leplaci berhasil menyelesaikan unsur untuk matriks ordo yang lebih tinggi yang digunakan untuk mengeliminasi variabel pada sistem persamaan.
Seki meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya dari matematika Jepang yang dikenal sebagai Wasan. Terdapat biografi dari Seki Koa. Nama aslinya yaitu Seki Takakazu yang dikenal dengan nama Seki Koa. Lahir pada bulan Maret 1642 Edo atau Fujioka di Jepang. Meninggalnya pada tanggal 5 Desember 1708 kalender Gregorian Jepang. Kebangsaannya yaitu Jepang. Matematikawan yang ketiga adalah Takebe Kenko, atau bisa disebut dengan namanya yaitu Takebe Katahiro. Pada tahun 1664 sampai 1739, ada seorang matematikawan Jepang terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan terhadap tradisi Wasan, yaitu perhitungan Jepang selama zaman Edo. Ia dikenal karena karyanya dalam memperluas dan menyebarkan penelitian matematika gurunya, Seki Takakazu. Takebe bersama saudaranya Kataki memainkan peran penting dalam menyebarkan karya Seki, membuatnya lebih mudah diakses, dan mempertahankannya dari para pencela. Mereka adalah kontributor utama proyek Seki untuk mencatat pengetahuan matematika dalam sebuah ensiklopedia. Dengan Takebe Kataki menyelesaikan matematika klasik komprehensif pada tahun 1710. Periode yang kreatif Takebe Katahiro adalah pada tahun 1720-an saat ia menulis Tetsujutsu Sankei, sebuah karya yang menggabungkan filsafat dan matematika, menjelaskan apa yang ia anggap sebagai ciri dasar penelitian matematika. Ia juga membedakan dua cara penyelesaian masalah dalam pekerjaan ini. Kontribusinya terhadap tradisi Wasan dianggap wakili salah satu fase matematika di Asia Timur, dan karyanya dipelajari sebagai bagian dari sejarah matematika yang lebih luas di Asia Timur. Singkatnya, karyanya Takebe Katahiro adalah tokoh penting dalam matematika di Jepang selama periode Edo, dan kontribusinya terus dipelajari dan diapresiasi dalam konteks sejarah matematika yang lebih luas di Asia Timur. Yang terakhir, matematikawan yang bernama Shinichi Mochizuki. Ia adalah seorang matematikawan Jepang yang terkenal karena karyanya dalam teori bilangan dan geometri aritmatika. Ia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap geometri Anabelian dan diakui atas solusinya terhadap dugaan Goret-Hendig dalam geometri Anabelian yang berkaitan dengan kurva hiperbolik pada bidang bilangan. Karya Mochizuki telah menjadi subjek perhatian dan perdebatan yang signifikan dalam komunitas matematika global, khususnya mengenai solusi dengan ABC yang diklaimnya. Pendekatannya dan kompleksitas karyanya telah menimbulkan tantangan dalam memahami dan memverifikasi hasilnya, berkontribusi terhadap diskusi dan pengawasan yang sedang berlangsung dalam komunitas matematika. Kontribusi Mochizuki dan dampak karyanya terus menjadi topik menarik dan diskusi di bidang matematika. Pada poin yang ketiga, yaitu aljabar dan geometri di Jepang, kita akan membahas tentang ketiga ini, yaitu yang pertama awal atau pengantar, yang kedua determinan, dan yang terakhir kalkulus. Yang pertama, awal atau pengantarnya. Di Jepang, pengenalan aljabar dan geometri merupakan bagian integral dari sistem pendidikan matematika. Kurikulum biasanya mencakup topik-topik seperti aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, logika matematika, pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi. Pendekatan pengajaran matematika di Jepang menekankan pada penciptaan proses pembelajaran yang sistematis untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Selain itu, kurikulum matematika Jepang mencakup pendidikan ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa menikmati dan menghubungkan pembelajaran mereka dengan situasi kehidupan nyata. Pengajaran matematika modern di Jepang melibatkan pendekatan deduktif dalam geometri, aritmatika, dan aljabar, dengan geometri tradisional diubah menjadi geometri modern. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pembelajaran terbuka daripada menghafal. Secara keseluruhan, sistem pendidikan matematika di Jepang berfokus pada memberikan pemahaman komprehensif tentang aljabar dan geometri sambil mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan penerapan dalam kehidupan nyata. Berikutnya determinan.
Matematikawan Seki Takakazu, juga dikenal sebagai Seki Kowa yang sudah dijelaskan tadi, dikreditkan dengan penemuan determinan dan pengenalannya di Jepang pada tahun 1683. Ia menerbitkan konsep determinan dalam bukunya, yaitu Method of Solving the Dissimulate Problems, yang mencakup metode untuk menghitung determinan. Meskipun ia tidak menggunakan istilah determinan, ia memperkenalkan konsep tersebut dan memberikan metode umum untuk penghitungannya. Karya Seki Kowa memuat determinan khusus untuk matriks berorde 2x2, 3x3, 4x4, dan 5x5. Metode pasti karyanya tidak terdokumentasi dengan baik, namun diketahui bahwa ia menggunakan metode diagram untuk menghitung determinan, yang kemudian dinamai menurut namanya sebagai metode Seki. Kontribusi Seki Takakazu terhadap studi determinan dan karya perintisnya di bidang ini sangat signifikan, dan pengaruhnya diakui dalam sejarah matematika yang lebih luas, khususnya dalam konteks periode Edo di Jepang. Karyanya meletakkan dasar bagi pemahaman dan pengembangan determinan yang terus menjadi dasar dalam bidang aljabar linier dan matematika secara keseluruhan. Terakhir, pada kalkulus. Di Jepang, beberapa konsep kalkulus telah dikembangkan pada zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seki Kowa. Seki Kowa adalah salah satu tokoh matematika Jepang yang penting, dan ia memiliki kontribusi dalam pengembangan kalkulus. Namun, penggunaan kalkulus modern dimulai di Eropa pada abad ke-17 sewaktu Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan prinsip dasar kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa dititik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seki Kowa juga. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Pada poin yang keempat, yaitu Sangaku atau Sangaku, mengacu pada soal atau teorema geometris Jepang yang secara tradisional disajikan pada tablet kayu dan dipersembahkan di kuil Shinto atau kuil Buddha selama periode Edo. Tablet-tablet ini dihiasi dengan soal-soal geometris berwarna-warni dan dipajang sebagai persembahan kepada kami dan para Buddha, sebagai tantangan bagi para jemaah atau sebagai demonstrasi solusi atas pertanyaan-pertanyaan matematika. Tradisi Sangaku melibatkan individu dari berbagai kelas sosial termasuk samurai, pedagang, dan petani yang akan terlibat dalam memecahkan berbagai masalah geometri dan menuliskan solusi mereka pada tablet tersebut yang kemudian digantung di bawah atap bangunan keagamaan. Tablet Sangaku tertua yang ada didedikasikan untuk kuil Hoshinomiya di kota Sano saat ini di prefektur Tochigi yang berasal dari tahun ketiga Tena 1683. Tablet ini seringkali menampilkan figur geometris yang indah dan masalah dengan solusi yang diungkapkan dalam ekspresi sederhana. Tradisi Sangaku mencerminkan sejarah perkembangan matematika di Jepang dan pentingnya budaya pemecahan masalah matematika selama periode Edo. Fujitaka Nyon, seorang ahli matematika Jepang terkemuka, menerbitkan kumpulan soal Sangaku yang pertama, yaitu Shinpeki Sampo, atau bisa disebut masalah matematika yang ditangguhkan dari kuil pada tahun 1790, diikuti oleh sekuelnya Zoku Shinpeki Sampo pada tahun 1806. Soal Sangaku adalah diselesaikan
dengan menggunakan matematika Jepang yang berkembang secara paralel dengan matematika Barat. Misalnya, karena kurangnya pengetahuan tentang teorema dasar kalkulus, permasalahan Sangaku yang berkaitan dengan luas dan volume diselesaikan dengan menggunakan perluasan deret Tahiga dan perhitungan suku demi suku. Tradisi Sangaku mewakili aspek unik matematika dan sejarah budaya Jepang. Terus menarik perhatian, terus menarik minat dan apresiasi baik di dalam negeri maupun internasional. Tablet dan soal tertulis di dalamnya berfungsi sebagai bukti pertemuan matematika, seni, dan persembahan keagamaan selama periode Edo di Jepang. Kita dapat menyimpulkan bahwa matematikawan Jepang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan matematika. Contohnya Seki Koa, yang dikenal karena penemuannya dalam memecahkan sistem persamaan linier dan juga determinan, merupakan salah satu matematikawan Jepang yang berperan penting dalam sejarah matematika. Selain itu, kontribusinya matematikawan Jepang juga tercermin dalam tradisi matematika Jepang seperti Wasan dan Sangaku yang menunjukkan kekayaan dan keunikan dalam pendekatan matematika. Dengan demikian, matematikawan Jepang telah memberikan kontribusi yang berharga dalam sejarah matematika, dan karya-karya mereka juga terus dihargai dan dipelajari dalam konteks sejarah matematika global. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.